Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Gupontoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Semoga teman-teman sehat-sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Oke, hari ini saya akan sharing tentang piye ya. Ini atas permintaan dari Mas Ahmad Puadi yang meminta saya untuk men-sharingkan perawatan piye ya. Perawatan piye untuk dijadikan player ya, agar bisa dimainkan ya. Oke, saya mulai dari perawatan piye masih belum bisa terbang ya. Maksudnya walaupun dia sudah disapih sama indukannya tapi belum bisa terbang, dia cuma bisa kesana kemari, belum bisa terbang tinggi ya. Nah, pada saat yang begitu teman-teman dan juga Mas Ahmad Puadi, kalau saya berikan makanan jagung ya, sama pur, terus sama millet dan kenari seed itu ya, saya beri itu. Kadang-kadang saya kasih pur ayam itu yang untuk pembesaran itu, dengan tujuan supaya badannya itu penuh dengan otot ya, karena otot itu ya untuk tenaga dia nantinya kalau dia sudah dilatih ya. Dan juga kadang saya campur dengan kalsium ya. Kalau saya punya kalsium yang untuk manusia, saya berikan sedikit. Tapi kalau enggak ada, saya suka ya pakai kalsium yang untuk ayam itu ya. Tujuannya dia untuk menguatkan tulangnya, dan itu juga bagus untuk indukan ya, indukan yang akan kita tutaskan telurnya. Karena pemberian kalsium itu bisa mencegah ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman suka punya pian yang paruhnya merot itu ya, itu karena biasanya kekurangan kalsium ya, atau mungkin pertumbuhannya kurang bagus ya, kayak kecentet itu biasanya itu karena kekurangan kalsium. Itu yang saya baca dari referensi ya. Cuma memang saya praktekkan biasanya ini ya, anakannya tulangannya bagus, juga cucunya enggak meleot begitu ya. Karena saya pernah punya itu, lah baru udah besar kok cucuannya meleot. Setelah saya baca-baca, oh gara-gara kurang kalsium, atau mungkin waktu dia berkeliaran itu kurang asinan ya. Nah, setelah kita rawat sedemikian rupa, tiba saatnya pelatihan. Kalau untuk merpati rumahan, saya kadang-kadang saya terbangkan ya cuma jarak-jarak 10-15 meter lah dengan indukannya pertama ya. Biasanya itu nanti nemplok itu, kalau dekat rumah ya itu nemplok. Itu biasanya saya mulai melepaskannya itu sisa lar 5 atau 4 begitu saya udah mulai terbangkan ya. Jangan sampai telat, nanti dia malas terbang kalau sampai telat ya. Itu kalau untuk rumahan ya, itu cuma sekedarnya aja. Kalau ketangkep ya lepasin. Kalau masih mencelok berarti dia belum ada tenaga toh. Ini untuk pengisian tenaga awal saja. Lepasin aja dekat-dekat gitu ya, sampai dia bisa terbang mengikuti indukannya pulang langsung ya, tanpa mencelok lagi. Nanti tambah sedikit-sedikit aja, itu pun enggak diporsir ya, cuma asal lepas saja, asal dia bergerak aja lah, asal terbang lah istilahnya. Itu tujuannya ya cuma untuk melatih atau mengisi tenaga piye itu ya. Setelah itu
maksudnya gini ya, setiap hari aja lah, tapi paling 2-3 kali aja dilepas, pagi 3 kali, sore 3 kali. Nah, kalau dia sudah mulai beranjak, sudah minta dijodohin, kita jodohkan ya, kita carikan cewekan yang dia suka, dan biasanya itu nanti yang dia suka itu sama warna dengan induk pelolohnya itu biasanya teman-teman. Nanti giringannya akan bagus dan akan cepat fokus betina ya. Nah setelah giring kita latih aja, kita lop-lop ya 5 meter lah, jangan sampai jauh lah, untuk latihan fokus betina dia, sama supaya dia kenal sama jokinya ya. Pas gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Terus saja nanti kalau dia udah mulai tepat betina, dijauhkan boleh, tapi jangan jauh-jauh, sekitar ya 10-20 meter, begitu aja terus ya teman-teman. Nggak usah kita paksakan untuk terbang jauh. Nanti kalau dia udah mendekati sisa 2, kalau saya itu baru saya agak jauhin sedikit, sampai 100 meter, sampai 200 meter. Kalau dia terbangnya masih kampul-kampul istilahnya ya, kurang gesit, atau terbangnya sama indukannya agak ketinggal, ya kembalikan lagi ke 50 atau 100 meter, lepas gitu aja. Tapi usahakan pada saat dia giring ya, kalau enggak giring jangan ini ya, jangan dilepas supaya dia tetap fokus betina. Nanti kalau pas nggak giring dilepas, nanti suka ngawur dia, turunnya suka di kandang, suka di genteng, akhirnya sia-sia ya nanti latihan pertamanya. Nah itu sudah ya, kalau misalnya walau kita lepas 50 meter kok dia nggak bisa fokus betina, ya kita turunkan lagi 10 meter, dilempar-lempar gitu aja ya, terus kelepek, yang satu ngelepas, yang satu ngelepek, sampai dia fokus betina. Kemudian kalau dia sudah bertelur, kita ngeramkan ya, kita ngeramkan sampai 1 minggu lah, kita cabut. Kemudian kalau giring kita latih lagi, dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Itu tujuannya untuk di kebelakangnya nanti tenaganya akan bagus ya. Karena kalau kita forsir waktu dia piye, itu biasanya nanti rampas 3, rampas 4 dia udah kendor, malah nggak kenceng ya. Istilahnya apa ya, ngempos atau gimana kalau istilah teman-teman di permainan itu ya. Ini kalau tujuannya Anda untuk lomba, sudah yakin ya burung itu bagus, anakan burung bagus, kita harus sabar teman-teman. Jangan keburu-buru jauh, kita ke belakangnya yang kita kejar ya, supaya dia ngisi tenaganya bagus dan tidak ngempos pada akhirnya di usia-usia 3 rampasan, 4 rampasan, 5 rampasan. Itu biasanya nanti kalau Anda rajin dan sabar, itu nanti pengisian tenaganya bagus ya. Biasanya itu untuk fokus betina, kalau piye itu, kalau tempat saya itu ya 2-3 giringan lah, biasanya mulai fokus betul ya. Karena dia udah hafal sama kita dan sudah terbiasa kita klepek, langsung dekat ke cewekannya ya, langsung fokus. Nah itu kalau di rumahan saya biasanya nanti sampai di paling jauh latihan piye itu 1 kilo teman-teman, itu udah jauh sekali ya menurut saya. Nah nanti kalau udah penjawat terakhir, kita berhentikan ya, kita kasih istirahat. Walaupun dia giring nggak usah dilepas-lepas ya, biarkan dia di kandang sampai dia bertelur, sampai dia penjawatnya keluar, sampai dia kering, baru kita latih ulang dari awal. Dari awal kita klepek dari dekat, supaya pokoknya kita fokuskan dulu dia ke betina ya, sampai betul-betul fokus. Nah itu nanti setelah ini teman-teman, pas dia angrem,
kalau memang habis dilatih kemudian angker kita berikan jamu ya, jamu-jamu herbal itu, vitamin, jamu. Terus kalau makanan ya kasih kacang tanah dan kacang hijau itu ya, jangan lupakan itu millet ya. Millet sebenarnya bisa sesekali ya, berapa hari sekali, 3-4 hari sekali diberikan nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah agak jauh, kita perhatikan ya, kita perhatikan setiap pulang dari, setiap turun ya, kita lihat ngap-ngapannya itu terlalu lebar enggak. Kalau enggak terlalu lebar dan dia, kita tanyakan ya sama pelepasnya, dia di sana muter-muter enggak. Kalau muter-muternya terlalu lama ya jangan dijauhkan, di situ lagi aja. Dan kalau mangap-mangap besar begitu, kita berikan gula Jawa ya, gula merah itu yang usahakan yang asli ya, jangan yang campuran gula pasir. Sama daun saga merah kalau ada, kalau enggak ada ya cukup gula sebesar ini ya, sebesar jagung yang kecil itu loh, jagung kristal. Kemudian kita diamkan aja, kalau dia mau minum biar dia minum, tapi jangan banyak-banyak ya dia minumnya ya, kalau saya begitu ya teman-teman. Terus kalau dia udah berhenti mangapnya, kita coba lepas lagi. Kalau dia lancar, besok ngelatihnya juga dari dekat lagi. Kalau saya misalnya udah 1 kilo ya hari ini ya, besok itu saya lepas biasanya jarak, yang pertama kali ngelepas itu paling jarak 50 meter kita lepas dulu, baru kemudian setengah kilo, baru 1 kilo. Nah nanti sorenya baru dilepas setengah kilo, baru bagaimana ya, maksudnya gini, setengah kilo baru 1 kilo lagi gitu ya. Nah itu pokoknya dipatek di situ dulu ya. Nanti kalau dia turunnya udah bagus, ngap-ngapannya nggak terlalu besar, nah itu besok ada rencana kita tambah gitu ya. Nah cara penambahannya juga kalau saya, itu saya lepas dulu sekitar 50 meter, kemudian saya langsung ke 1 kilo, nah itu nanti baru ditambah. Nah waktu penambahan itu saya juga akan lihat ya, kalau dia udah nggak ngap-ngapan terus pulangnya cepet, saya berani nambah sedikit lagi. Itu biasanya begitu, akan selalu saya lihat ya bagaimana kondisi burung itu. Nah itu setiap habis latihan paling saya kasih umbi teki ya teman-teman. Umbi teki kecil itu ya saya kasih, itu nanti kalau udah mau tidur ya. Nanti penambahan itu selalu kita ini ya, selalu kita perhatikan kondisi tubuh dan ngap-ngapannya burung itu, apakah perlu ada penambahan atau enggak. Kalau dia ngap-ngapannya terlalu besar sebaiknya enggak usah, kita latih ya. Kalau misalnya sudah 1,5 kilo, di situ terus saja sampai dia waktu turun ngap-ngapannya enggak terlalu besar, dan dibantu dengan gula merah aja sedikit. Itu untuk apa ya, untuk memulihkan tenaga dia dengan cepat ya. Itu biasanya berhasil ya, maksudnya dia cepat, ngap-ngapannya cepat berhenti. Itu nanti untuk pelepasannya bisa gandeng, harus gandeng ya. Kalau untuk awal-awal misalnya pelepasan sudah jauh antara 1 kilo itu, gandengan saja dengan burung rumah atau induannya, tapi dalam kondisi dua-dua giring ya, dalam kondisi dua-dua giring, supaya anaknya itu ikut induannya selalu turun ya, jangan sampai dia susah diklepek ya. Jadi begitu kelihatan klepek aja, kelihatan klepek, supaya dia langsung turun dan hafal rumah ya. Saya rasa kalau untuk kolongan juga begitu ya. Mungkin kalau kolongan enggak serumit kalau di rumah untuk ini penambahan jarak ya. Tapi saya rasa sama ya. Karena pengisian tenaga itu teramat sangat penting ya. Tenaga burung itu kan sambil membentuk otot-ototnya. Kalau dia terlalu porsir nanti otot-ototnya bisa rusak ya, karena dia dipaksakan.
Itu kalau saya misalnya sudah stabil turunnya, terus ngap-ngapannya sudah nggak terlalu besar, tambah lagi, dan selalu sama burung yang giring ya. Dan usahakan waktu lepas kondisi giring ya teman-teman, jangan sampai masih giring setengah-setengah udah dilepasin, udah dilatih gitu ya. Ini tujuannya juga untuk kebiasaan dia selalu turun kalau dapat kelepean ya teman-teman. Kalau dalam kondisi tidak giring, jangan-jangan nanti dia nggak langsung turun ya. Karena latihan burung itu juga faktor kebiasaan ya teman-teman. Nah itu kalau saya dulu, kalau untuk domprang itu saya tunggu sampai dia meloloh ya. Biasanya 1 atau 2 kali loloh. Habis loloh ya tetap kita latih kayak burung piik lagi ya teman-teman, supaya badannya yang udah kendor semua itu kenceng lagi. Untuk makanan ya kacang tanah kalau pagi, sore nanti jagung sama beras merah ya teman-teman. Itu yang biasa saya lakukan, dan biasanya itu burungnya itu ya nanti tidak terlalu ngap-ngapan walaupun udah jauh. Walaupun dulu saya sering diejek teman-teman, "Wah, mau berapa tahun sampai start untuk domprang," katanya. Tapi saya biasanya alah cuek lah, burung-burung saya ini, saya bilang gitu. Nanti kan kalau udah ngisi tenaga, udah masanya kan tetap nanti sampai juga di start pelepasan untuk domprang ya. Biasanya kalau di tempat saya itu jarak domprang itu antara 5 kilo sampai 7 kilo ya teman-teman. Jadi kalau saya harus pengisiannya tenaga itu harus mumpuni kalau bagi saya teman-teman. Nah nanti kalau sudah rampas 3 atau 2 biasanya, 2 saya udah berani biasanya. Sudah berani saya domprangkan dan dia udah pernah loloh, supaya dia ndak gampang terbawa musuh ya. Biasanya kadang-kadang kalau dia belum pernah loloh itu suka ngikut musuh ya. Walaupun nanti tetap biddingnya ke rumah kita, tapi suka ikut gitu ya. Itu untuk jaga-jaga aja, agar ada pendewasaan diri pada burung kita ya kalau sudah pernah loloh. Oke, kayaknya sekian dulu ya teman-teman, supaya tidak terlalu panjang nanti teman-teman apa istilahnya bosan ya nontonnya. Oke, nanti kalau ada yang kurang dan perlu ditanyakan nanti akan saya coba sharingkan lagi ya. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga Mas Ahmad Fuadi yang request sharing ini, sharing pengalaman saya ini. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan juga untuk merpati rumahan maupun merpati kolong ya. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.